Halo, ketemu lagi dengan saya David dalam Praktikal Teologi episode yang ketiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas apa sih gunanya orang nonton YouTube rohani, khususnya sehubungan dengan dua episode yang sudah saya upload terlebih dahulu. Nonton YouTube rohani, ya seharusnya seperti kita nonton YouTube tutorial. Selesai kita nonton, semestinya ada hal yang bisa kita praktekkan. Seperti kemarin saya nonton tutorial bagaimana melepaskan duri dari bandeng, ya, sebelum dimasak. Nah, setelah saya nonton tutorial tersebut, saya bisa mempraktekannya dan kemudian saya bisa makan bandeng tanpa duri. Nah, demikian juga dengan YouTube rohani. Seharusnya setelah kita nonton YouTube tersebut, seharusnya ada hal yang kita bisa praktekkan kalau kita setuju dengan kontennya. Paling tidak Anda bisa mempraktekkan mulai berpikir ulang atau rethinking tentang pengajaran persepuluhan yang sudah lama Anda imani. Ada banyak ajaran-ajaran gereja atau doktrin-doktrin gereja yang kita imani karena katanya. Artinya begini, kita mengimani karena kata pendeta begitu. Padahal pendeta itu pun mengimaninya karena katanya pendetanya dulu. Jadi semua serba katanya, bukan karena ada dasar Alkitab atau biblicalnya. Contohnya ya persepuluhan itu tadi. Ketika kita menguji dengan cara pembuktian terbalik, ternyata klaim kelimpahan yang diajarkan itu tidak terbukti. Saya sengaja tidak membuktikannya dengan pembuktian ayat atau biblikal karena sudah banyak peneliti atau penyampai lain, pemapar lain yang menyampaikannya. Oh jelas boleh. Mau ayatnya? Nih saya kasih ya, catat ya. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11 ya. Cari sendiri, baca sendiri, nanti Anda akan ngerti. Kenapa disuruh subscribe? Ya mungkin biar seru kali ya. Ya, makanya sekarang sebelum lanjut Anda subscribe dulu aja ya. Kalau boleh lonceng sama like, oke? Ingatkan di episode yang kedua ada dua ayat yang saya tampilkan, saya paparkan. Yang pertama adalah 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan agar mereka yang berkelebihan mencukupkan mereka yang berkekurangan. Artinya kalau income kita sudah lebih dari rata-rata, biarlah sebagian, taruhlah 10% dari kelebihan kita berikan kepada orang yang berkekurangan. Sehingga nggak ada orang yang berkekurangan. Yang ada, seperti kata Alkitab, adalah keseimbangan. Nah, hal itu kan bisa dipraktekkan. Oke, yang berikutnya adalah Amsal 10 ayat yang kedua. Ayat tersebut bicara tentang sedekah. Pasti saudara bertanya, di mana dalam Amsal 10 ayat 2 ada kata sedekah? Nah, begini saudara, apa yang diterjemahkan oleh Alkitab LAI terjemahan baru dengan kata kebenaran, sebenarnya di dalam teks aslinya adalah sedekah. Ya. Jadi kebenaran di dalam teks bahasa Indonesia, di dalam teks bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani adalah sedekah, ya. Selengkapnya dikatakan loyo illu osrot resa usedakah tasil
mimawet. Nah, ya, dikatakan bahwa sedekah akan melepaskan orang atau kita dari maut. Jadi, praktekanlah sedekah. Ya. Nah, inilah yang membuat banyak orang-orang kaya raya Yahudi yang menjadi filantropis atau orang yang suka kasih-kasih charity atau donasi ya. Mereka mempraktekkan ayat ini. Amsal 10 ayat yang kedua. Nah, jadi apa yang dipraktekin? Ya, berikanlah sedekah. Agar apa? Agar supaya kita lepas dari maut. Nah, gini. Ingat kan prinsip masker oksigen? Kalau kita naik pesawat, sebelum take off, pramugari kan mengumumkan prosedur keselamatan penerbangan. Di mana salah satunya dikatakan bahwa dalam keadaan darurat ketika tekanan udara dalam kabin menurun, maka masker oksigen akan keluar dari atas kepala Anda. Dan ketika itu, kita disuruh pakai masker oksigen dulu, baru menolong anak kita kalau kita bawa anak. Ini artinya apa? Kita mesti tolong diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita menolong orang lain. Karena bagaimana kita mau menolong orang lain kalau diri kita sendiri aja nggak ketolong? Ajarlah jemaat yang berkelebihan untuk membantu jemaat yang berkekurangan. Buatlah program-program beasiswa atau orang tua asuh yang transparan agar yang membantu mau membantu dengan lebih nyaman. Dengan demikian di kemudian hari, level pendidikan jemaat dan level pendidikan bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik. Dengan demikian, income bangsa ini, income jemaat menjadi baik, tidak jomplang, ya. Ada yang demikian rendah, ada yang demikian tinggi. Nah, itu bisa dipraktekkan. Tambahan lagi begini, jemaat yang masih berkekurangan itu ajarlah untuk memiliki etos kerja yang lebih baik, yang lebih tinggi, sehingga produktivitasnya itu bisa meningkat. Dan akhirnya income mereka pun meningkat. Nah, disinilah gereja berdampak. Ya bolehlah. Tapi ingat, bantu orang itu lebih penting. Nah, kalau income kita udah berkelebihan, ya, keluarinlah lebih dari 10%. Nggak apa-apa, nggak akan jadi miskin. Kita nggak akan jadi miskin dengan mengeluarkan lebih dari 10% dari kelebihan kita. Ya, bantulah gereja, ya. Kan kita juga mesti pikirin income para pendeta atau gembala yang belum punya usaha. Mereka juga mesti bayar listrik. Kita kan gereja pakai AC. Mereka mesti bayar karyawan atau pengurus gereja. Kasihlah lebih. Tapi gini, kalau ngumpulin duit gereja, kita diminta kumpulin duit buat bangun gereja yang mewah, beli alat musik yang canggih-canggih, beli lighting, lampu-lampu itu nggak usah lah, itu nggak penting. Toh terbukti di dalam 3 bulan terakhir ini juga orang dengerin khotbah dari rumah, nggak ada masalah. Apa iman mereka pada rontok? Rasanya enggak kan? Oke? Ya benar. Sekarang saatnya subscribe. Oke? Teruslah belajar sampai menemukan kebenaran yang benar-benar benar. Tuhan Yesus memberkati.